Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach. Apa kabar saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya berharap saudara tetap dalam keadaan sehat, ya, tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, karena masa-masa saat ini sangat sekali banyak orang yang tinggalkan Tuhan dengan hal-hal yang tidak sanggup mereka lakukan. Tetapi ingat saudaraku, Yesus yang kita sembah tidak pernah tinggalkan kita, asalkan kita terus berpegang kepadanya. Dan asalkan kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Harapan yang pasti. Nah, untuk itu saudara, lewat tayangan channel J Salat Ministry ini, biarlah kita diberkati. Yang sakit diberikan kesembuhan di dalam nama Yesus, yang lemah imannya dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Saat ini saudaraku, saya bersama hambanya yang Tuhan pakai luar biasa untuk memenangkan jiwa dan melayani pekerjaan Tuhan di mana saja beliau diamanatkan untuk Tuhan pergi, beliau pergi. Ya, saudara tidak asing lagi di hadapan saudara saat ini. Bapak Almaidah boleh bersama dengan saya ya. Kalau dari namanya ini tidak asing lagi ya Pak ya, pasti dari seberang. Dari seberang latar belakang Bapak ya. Ya, sungguh suatu kehormatan bagi kami Pak. Amin. Bapak boleh bersama-sama dengan kami saat ini. Dan sudilah kiranya Bapak memberikan kesaksian ya, supaya semua orang yang melihat tayangan ini diberkati dan semakin cinta Tuhan Yesus ya. Oke, baik Pak. Apa kabar Pak Maidah? Luar biasa. Luar karena biasa. kita di dalam Tuhan selalu luar biasa. Yes. Tuhan berkata di dalam Mazmur 60 ayat 14, bersama Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Amin. Dia sendiri yang akan menginjak lawan-lawan Amin, kita. amin. Di dalam Yesus kita selalu luar biasa. Iya. Kalau kita nggak luar biasa, berarti kita masih di luar Yesus. Iya. Benar sekali Pak ya. Ngomong-ngomong gini Pak, Bapak ini berasal dari daerah mana Pak sukunya? Saya berasal dari Solo. Dari Solo. Oh, pantesan Bapak pakai belangkon ya? Ya. Saya ini kebetulan memang dari kecil nama saya Al-Maida. Itu diambil dari Quran surat 5, itu Al-Maida artinya hidangan. Atau sajian, aneka hidangan. Jadi artinya kalau ada saya selalu kenyang. Kenapa? Saya membawa hidangan. Bawaannya hidangan lapar, dari ya? Tuhan. Tuhan berkata waktu dicobai di padang gurun itu, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi itulah hidangan, Bu. Betul, Jadi kebetulan nama saya Al-Maida itu dari kecil. Saya diberikan dari bapak saya memang dari seberang, ya, kepercayaan yang dulu. Bapak saya ini dari keturunan Raja Bali, Bu. Oh gitu. Jadi punya kesaktian. Ibu saya juga keturunan dari Raja Solo. Jadi saya punya gelar, tetapi saya nggak mau pakai gelar itu karena gelar yang terbaik yang saya dapatkan sekarang ini adalah gelar kita diangkat jadi anak Tuhan, Bu. Yeah. Tuhan berfirman dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, jika kamu percaya kamu diberikan kuasa, diberikan hak menjadi anak-anak Tuhan. Ya, jadi ahli warisnya ya. Ya, ahli terus waris kerajaan surga. bapak saya ini dukun terkenal, Bu. Ya. Dukun terkenal. Dari 7 bersaudara, sayalah yang terpilih untuk menggantikan ilmu bapak saya. Jadi dari kecil, saudara-saudara, saya sudah harus menggantikan ilmu bapak saya. Dari kecil saya sudah dibekali dengan puasa 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu sudah kayak makanan sehari-hari. Saya tiap hari tidur di kuburan dan saya dipersiapkan memang untuk menjadi dukun, Bu. Gitu. Jadi memang sudah dari kecil sudah dipersiapkan oleh keluarga untuk meneruskan Betul, apa ilmu yang bapak saya. Betul ya. Ya. Oke. Jadi dari kecil itu sampai saya pertama praktek jadi dukun di Tanjung Duren itu, di belakang Taman Anggrek. Di situ saya dijulukin Mbah Dukun Kuntilanak. Karena saya bisa ngusir setan-setan yang orang lain nggak bisa. Oh gitu. Saya bisa menyembuhkan orang-orang yang kesurupan dan lain sebagainya. Bahkan hampir semua penyakit saya sembuhkan dengan ilmu saya yang lama, Bu. Oh gitu ya. Jadi setan itu kelihatannya bisa membantu kita. Setan itu kelihatannya bisa menolong. Padahal aslinya setan itu di dalam Yohanes 8 ayat 44,
iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan pekerjaan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia dari awalnya dan dia tidak ada kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Jadi nama iblis aslinya itu Abu Nawas, Bu. Abu itu bapak, Nawas itu penipu. Penipu ya. Jadi bapaknya penipu itulah, yaitu iblis. Dan saya waktu saya bertapa di beberapa gunung di Baduy, saya sempat diangkat jadi anak Raja Jin, Bu. Jadi Bapak Jin saya bilang, kamu kalau ada apa-apa nanti saya yang akan menyerang orang-orang yang melawan kamu, gitu. Jadi akhirnya saya sombong dulu, Bu. Saya sombong. Saya mau tanya, kok Bapak ada kecenderungan mau gitu untuk meneruskan ilmu itu atau perdukunan itu, Pak? Apa yang memotivasi Bapak akhirnya meraih itu gitu? Saya sebenarnya bukan mau, bukan keinginan. Saya tanya, Bu, kenapa enggak kakak saya yang pertama, kakak saya kedua, kakak saya ketiga, kenapa enggak adik saya? Mereka enggak punya tempat gitu. Jadi percuma mereka saya kasih, mereka enggak punya tempat. Kamu yang punya tempat, kamu yang berhak, kamu yang bisa menggantikan ilmu Bapak. Jadi akhirnya mau tidak mau, semua ilmu itu saya yang harus menguasai. Dari kecil saya sudah ditiupin di telinga, di ubun-ubun. Saya sudah dibekali banyak ilmu yang harus saya hafalkan, Bu. Baik ilmu dari bapak saya, dari leluhur saya, dan dari agama-agama lain. Dan saya belajar lagi, Bu, di Baduy, di Cirebon, di Cikupa. Saya belajar di tempat-tempat yang lain. Untuk memperdalam ilmu itu ya? Saya nggak merasa puas, Bu. Saya ingin menjadi orang yang hebat. Gitu. Itu kira-kira berapa tahun itu Bapak menggeluti ke ilmu kedukunan itu gitu ya, kuasa gelap itu tuh berapa lama prosesnya Bapak alami? Bu, sangat lama. Jadi dari mulai 0 sampai saya SMP, SMA itu saya sudah gunakan, Bu. Nah, disitulah saya mendapatkan banyak ilmu itu, semakin saya nggak ada ketenangan, nggak ada damai, karena setiap hari saya harus berantem. Saya apalagi saya dan 2 taekwondo, Bu. Saya dulu atlet taekwondo, saya juri, saya wasit, saya beberapa bela diri juga saya pelajari. Jadi komplit ya, komplit, ilmu itu. Jadi dari luar ada, dari dalam ada. Itu yang membuat saya ini sebenarnya sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Bu. Karena ilmu-ilmu yang saya dapatkan dulu tuh seperti benar-benar bisa membantu, bisa menolong saya dalam segala hal. Tetapi yang saya sangat aneh yaitu tidak ada damai, tidak ada ketenangan itu. Padahal Bapak ada semua ya. Ada mungkin semua, Bu. Bisa melet orang ya. Sampai pacar saya 29, Bu. Wah. Pacar saya 29 itu manusia semua. Istri saya yang ke-30 malah, Bu. Itu bukan hasil pelet. Jadi setiap orang yang saya guna-gunain, yang saya mantra-mantra ini tuh kena. Tapi satu hal, Bu. Setiap saya sengaja mau melet orang Kristen, mau guna-gunain orang Kristen, itu nggak ada yang kena. Kan saya bingung, Bu, ada apa di dalam kekristenan? Nah, ternyata saya pinjam Alkitab dari teman itu, di situ di Bilangan 23 ayat 23, kamu ini adalah keturunan Yakub, keturunan Israel. Kamu adalah keturunan Israel yang sudah dibaharui. Dan di dalam Tuhan Yesus, orang yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak akan mempan oleh guna-guna, santet, mantra, dan semua serangan iblis. Kenapa, Bu? Karena alasan yang pertama, Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh Allah yang di dalam kamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Apalagi Keluaran 14 ayat 14, aku akan berperang untuk kamu dan kamu tinggal diam saja. Yang ketiga ini, Mazmur 60 ayat 14, bersama Allah kita akan lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Yang keempat, Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku sudah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular, menginjak kalajengking, dan kuasa menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi Tuhan sudah memberi kuasa. Kenapa Tuhan memberi kuasa? Karena Tuhan Yesus itu ternyata dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Karena Yesus diberi kuasa karena kita anaknya, Bu. Otomatis kita punya kuasa. Apalagi tadi di awal saya bilang bahwa kita ini anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-13, dikatakan di situ bahwa
Bukan, Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya jangan ada yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda sebagai milik Yesus. Pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus, ada DNA-nya Yesus, Bu. Tandanya apa? Markus 16, 17, 18 ini, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang-orang yang percaya. Yang pertama, tanda pertama adalah mereka bisa mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua ini tandanya mereka akan mengenakan bahasa-bahasa baru, bahasa lidah. Yang ketiga ini mereka akan memegang ular. Ular itu iblis, Bu. Sehingga iblis tidak ada lagi kuasanya. Yang keempat ini diberikan kuasa minum racun maut dan tidak kena celaka. Dan yang kelima ini kita akan tumpang tangan orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sehingga kalau kita ini anak, makanya Ratapan 3 ayat 40, marilah kita selidiki dan periksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Apa yang kita selidiki? Apa benar kita anak Tuhan? Dan kalau kita anak Tuhan, apakah benar di dalam kita sudah ada DNA-nya Tuhan gitu, Bu? Iya. Oke, Pak. Di momen apa pada saat Bapak istilahnya sudah lelah ya mencari kebenaran, ya kan? Bapak dulu hidup di dalam kuasa gelap, bahkan melakukannya setiap hari sampai saya dengar Bapak bisa duduk di sini tapi tahu-tahu pindah ke Surabaya. Betul. Gitu sebegitu tingginya ilmu Bapak ya. Betul, bisa rogoh sukmo. Nah, itu dia. Tetapi apa yang membuat Bapak kok saya sepertinya sudah punya kelebihan yang luar biasa, tapi kok saya hidup seperti ini gitu. Dan ada nggak terpikir Bapak waktu itu, nanti saya kalau mati kemana ya gitu? Padahal kalau orang yang punya ilmu tinggi itu istilahnya udah nggak mikirin mati lagi ya kayaknya ya. Betul, udah. Betul. Tapi di titik mana Bapak mungkin saat itu berpikir, sempet nggak nanti saya kalau mati kemana gitu ya? Dan apakah itu yang membuat Pak Almaida akhirnya mencari kebenaran itu? Betul, Bu. Jadi saya sudah punya agama, saya sudah punya keyakinan yang tidak saya miliki damai itu. Ketenangan dan tidak ada kepastian, Bu. Tidak ada kepastian. Saya cari dari agama-agama lain, Bu. Bahkan terakhir saya pinjam Alkitab teman ini. Jadi akhirnya saya membuat bingung gitu loh. Ada sebuah lagu yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, Bu. Tapi apakah benar ke surga itu seperti kita mau menuju ke Roma? Sedangkan keselamatan saya belum tahu apakah saya benar masuk surga apa enggak. Nah, akhirnya disitulah titik jenuh saya itu. Saya masuk ke kamar, saya dapat ayat di Alkitab Matius 6 ayat 6. Kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar. Kuncilah pintu. Di situ saya masuk kamar, saya kunci pintu, Bu, dan saya berdoa begini. Tuhan yang mana yang bisa selamatkan saya? Saya pengen ketemu. Tuhan mana yang bisa menyelamatkan saya? Saya mau ketemu. Malam ini juga saya berdoa dari jam 1 sampai hampir jam setengah 3, Bu. Di situ tiba-tiba genteng saya itu seperti nggak ada. Plafon saya seperti nggak ada. Jadi saya lihat langit terbuka, Bu. Bukan saja langit terbuka, tapi genteng terbuka, genteng gitu loh. Semua, ya? Nah, di situ saya melihat ada bintang-bintang, saya melihat awan-awan. Dan salah satu seperti bagian dari bintang itu turun ke kamar saya dan langsung di depan pintu itu berwujud seperti sinar putih. Dan saya lihat mukanya ganteng begitu, Bu. Saya kan nggak tahu siapa dia, Bu. Saya tanyakan kepada dia, siapa kamu? Apa kamu setan? Apa kamu bapak jin saya yang bisa masuk ke kamar, lubang kunci, lubang angin, hanya setan, hanya jin. Apa kamu jin? Dan dia berkata, anakku, akulah Yesus. Ikutlah aku akan selamatkan kamu. Haleluya. Dan aku akan jadikan kamu sebagai alat bagi kerajaanku. Waktu itu alat saya nggak tahu, Bu, apakah baskom, apakah ember. Ternyata alat itu adalah menjadi hambanya Tuhan. Jadi sarana Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan berkata, sebelum dia peluk saya, sebelum aku jadikan dunia ini, aku sudah memilih kamu. Aku sudah menguduskan kamu. Di situ memori saya terbuka, Bu. Dari kecil saya nggak suka ngerokok. Saya nggak suka judi. Saya nggak pernah mau namanya minum-minuman, Bu. Saya terbuka memori saya di situ. Tuhan Yesus meninggalkan saya dan dadah-dadah begini, dan semua ilmu saya kesedot semua, diambil sama Tuhan. Jadi ternyata penerimaan akan Tuhan itu membuat kita seperti dalam sekejap, dalam instan,
kita diubahkan, Bu. Iya. Jadi penerimaan akan Tuhan itulah yang membuat kita diubahkan. Banyak saya temukan orang Kristen hanya memiliki agama, Bu. Tapi dia belum memiliki Yesus. Iya. Secara pribadi. Ya, karena dia beranggap kekristenan itu suatu agama ya sama aja satu gitu ya. itu, Bu. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan di Wahyu 3 ayat 20 bahwa Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok pintu hati kita. Mengetok barang siapa satu mendengar suaranya. Kedua, membukakan pintu. Ketiga, mempersilahkan dia masuk. Dia akan masuk. Dia akan tinggal dan makan bersama kita. Jadi Tuhan ingin kita buka hati dan mengundang, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, di situ saat kita mengundang Yesus masuk. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Hiduplah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini, Bu, yang membuat saya timbul pertanyaan. Di luar aku kamu tidak mendapatkan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Yohanes 14 ayat 6, Bu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apalagi Yohanes 4 ayat 12. Di kolong langit ini tidak ada nama. Ya, tidak ada satu nama pun yang diberikan kepada manusia sehingga kita boleh selamat. Tapi hanya di dalam Dia, dalam Yesus kita boleh keselamatan. Iya, benar. Karena di Roma 10, 9 dan 10, barang siapa mengaku dengan mulut Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dengan segenap hatinya bahwa Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Dan perlu kita ingat, Bu, keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu, di dalam kekristenan adalah pasti. Ya, tidak semoga. Jadi, ya. Tidak ada semoga. Betul. Ya, tapi pasti. Jadi di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti akan diselamatkan. Pasti, Bu. Yes. Bahkan Roma 5, 9, 10 pasti. Jadi Tuhan selalu membawa kepastian. Kenapa pasti? Karena Dialah yang punya surga, Bu. Ya. Nah, setelah Bapak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Bapak dilawat oleh Tuhan, apakah seketika itu Bapak ambil suatu keputusan untuk ikut Tuhan Yesus? Atau mungkin Bapak masih berpikir-pikir lagi, ini benar apa enggak ya? Atau nanti kalau saya ikut Yesus, saya kan udah nggak punya ilmu sudah hilang tadi ya, langsung ya. Jimat saya juga saya buang semua, Bu. Oh, jimat juga semua dibuang ya. Jadi Bapak saya udah nggak punya apa-apa lagi nih ya. Nah, sempat terpikir nggak, nanti kalau gue ikut Yesus nih, dengan apa lagi ya gue bisa melawannya gitu ya? Kan kekuatan secara luar Bapak udah nggak punya lagi, ya kan? Nah, sempat meragukan nggak akan kuasa Tuhan Yesus? Lama, Bu. Saya lama untuk timbul keraguan itu. Karena gini, saya di Malayaki 3 ayat 10, yang B, Bu. Setelah kita bayar perpuluhan, ujilah aku. Jadi Tuhan itu minta diuji, Bu. Nah, saya uji, Bu. Saya ujian pertama, saya pengen punya rumah sederhana. Tuhan kasih rumah tingkat, Bu. Rumah tingkat loh, Bu. Bukan sederhana lagi. Bukan sederhana lagi. Dan saya pengen menikah dengan pesta besar dan diberikan pesta besar sama Tuhan itu sampai pestanya sehari semalam. Itu di Solo, Bu. Dan yang lucu lagi, setelah saya minta anak, doa saya hanya singkat. Karena saya Matius 7 ayat 7 kan berdoa nggak boleh bertele-tele. Jadi saya singkat aja. Tuhan, saya pengen anak laki-laki, Tuhan. Saya dikasih anak laki-laki tapi yang cacat, Bu. Dari lahir itu panas step. Jadi kayak lagu, step by step. Saya berdoa terus karena Lukas 18 ayat yang ke-1, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, dengan terus-menerus. Saya berdoa. Tetapi 8 bulan itu saya berdoa bukan anak saya sembuh, anak saya mati, Bu. Oh, itu anak yang saya nomor meninggal. berapa itu? Yang nomor 2. Anak saya mati. Di dalam kematian anak saya itu saya nangis dan ibu saya datang. Kenapa kamu nangis? Ya gimana, Bu, ini anak saya begini. Itu nggak mati suri. Ambil air termos, taruh baskom, dijeburin dan bukannya bangun malah melepuh. Nah, istri saya kerja di rumah sakit, pencet beberapa urat nadi dan katakan, Pak, anak kita sudah nggak ada. Berarti benar-benar meninggal. Dan ternyata di dalam Tuhan itu tidak pernah ada namanya jalan buntu, Bu. Ada sebuah lagu yang mengatakan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku
jawaban, ternyata Yesus itu jawaban. Amin, amin. Yes. Dan Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Jadi Tuhan itu pintu, Bu. Ya. Saat tiada jalan, dia buka jalan. Ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat dan dia akan keluar dan masuk dan menemukan padang rumput. Yang pertama selamat, Bu. Ya. Yang kedua kita memiliki padang rumput. Apa itu padang rumput? Berkat yang berkelimpahan. Ya, amin. Kenapa kok Tuhan memberikan berkat? Ya karena Yohanes 10 ayat yang ke-10b, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Bahkan di dalam di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya. Dan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, aku yang kaya menjadikan diriku miskin karena kamu, supaya kamu yang miskin aku jadikan kaya. Ya. Bahkan Ulangan 15 ayat yang ke-2, tidak ada orang miskin di antaramu. Nah, bahkan Matius 6 ayat 8, Bu, jangan kamu seperti mereka, sebab sebelum kamu meminta segala sesuatu kepada Bapamu, Bapamu sudah mengetahui apa yang kau butuhkan. Jadi saat saya terima Yesus, saya uji, Bu, dan saya pernah ujian saya yang ketiga, Bu, saya mau dibunuh orang nomor 1. Orang nomor 1 itu gurunya kakak saya. Dia mau bunuh saya tapi nggak datang-datang, saya paranin, Bu. Di Bekasi sana saya tanya, apa benar Bapak ini merasa menjadi orang nomor 1 di dunia? Oh iya, saya ini orang nomor 1 di dunia. Pak, kok Bapak begitu yakin bahwa Bapak orang nomor 1? Oh iya. Apa yang membuat Bapak yakin? Nggak ada yang bisa ngelawan saya. Nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Kalau ada mati, kalau nggak acak-acakan dia. Saya bilang, Pak, setahu saya yang nomor 1 di dunia ini cuma 1, Pak. Apa itu? Kecap. Karena hanya kecap nomor 1, nggak ada kecap nomor 2. Dan hanya puyer yang bintang 7 nomor 16, Bu. Hanya puyer yang nomor 16. Jadi artinya juga marah, Bu, saat itu. Kamu mau coba ilmu saya? Boleh, Pak. Kamu nggak takut? Nggak lari? Nggak. Saya cuma duduk, saya cuma nyanyi, Bu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dan dia terjelembab jatuh, Bu, muntah darah. Dan dia bilang, ampuni saya ngaku kalah. Saya sudah kalah, ampuni saya. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya ampuni Bapak. Saya tanya dia, Bu, siapa yang Bapak lawan? Kamu tadi dilindungi sama kaca. Padahal saya nggak pernah ke toko bangunan beli kaca, Bu. Kamu tadi dilindungi sama kaca. Bapak masih penasaran sama saya? Enggak. Saya udah kalah. Tapi dia nggak mau kalah, tuh. Dia belajar lagi di Gunung Tengger, Gunung Wilis, Gunung Bromo. 8 bulan kemudian datang ke rumah saya, Bu. Dengan timnya. Dan dia katakan, saya bilang, saya kasih minum nggak mau minum, saya suruh duduk nggak mau duduk. Saya tanya, Bapak kesini mau ngapain? Mau membunuh kamu. Dulu kamu bisa mengalahkan saya, sekarang kamu harus mati di tangan saya. Saya bilang, selama Bapak belajar di dunia ini, Bapak tidak akan bisa mengalahkan Tuhan saya. Bapak belajar di mana lagi? Gunung Tengger, Gunung Bromo, gunung ini. Saya bilang, ada satu gunung lagi yang Bapak harus pelajari. Apa itu? Gunung Agung. Kok Gunung Agung? Toko buku Gunung Agung. Saya bilang gitu. Tinggal Bapak pencet lip, Bapak sampai dan banyak buku. Di situ Bapak akan pinter. Marah, Bu. Saya dikepung, kamu harus mati sekarang. Saya siap mati, Pak. Loh, kenapa kamu siap mati? Kenapa nggak takut mati? Firman Tuhan, Pak, di dalam Alkitab Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi mati itu untung. Kenapa? Kristen itu kalau mati berarti dia pertama hidup, dia memulai hidup yang baru bersama Tuhan. Jadi nggak ada istilah Kristen mati, apa istilahnya kematian akhir, nggak ada, Bu. Merem mata di dunia, kita melek mata di surga. Jadi akhirnya begitu dia serang saya, jatuh, dan dia akhirnya, ampuni saya ngaku kalah, muntah darah, Bu, di ruang tamu saya. Saya tanya, siapa yang Bapak serang? Kamu tadi hilang. Loh, kok bisa hilang? Saya tetap di sini kok. Kamu digantikan seseorang. Siapa orangnya? Orangnya tinggi besar, pakai jubah putih. Dia cuman begini, tapi secepat serangan saya, masih cepat itu panah api keluar dari tangan orang itu. Saya tanya, itu wajahnya seperti apa? Seperti matahari silau, saya nggak bisa lihat.
itulah Tuhan saya. Wow, dahsyat ya saudara ya. Ya. Yesus nama di atas segala nama. Number one. Betul. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Ya. Ya. Yesuslah Tuhan. Di bumi, di surga semua akan mengagungkan nama Yesus karena Yesus nama di atas segala nama. Dan ya. tidak ada Bu, tidak ada Betul. kekuatan di atas Yesus. Yes. Di atas langit ada langit, tetapi di atas Tuhan Yesus itu tidak ada kekuatan. Makanya Tuhan berkata di Keluaran 14 ayat 14, aku akan berperang untuk kamu dan kamu tinggal diam saja. Apalagi Yesaya 64 Pak Bu. Yesaya 46 ayat yang keempat. Aku ini Tuhan Allahmu, sampai putih rambutmu aku memegang tanganmu. Menggendong ya. Aku menggendong kamu untuk memberimu kemenangan. Jadi Tuhan yang menggendong kita Bu. Amin. Kalau Tuhan yang menggendong kita ini seperti semut, Ya. tapi di atas punggungnya gajah Bu. Sehingga yang muncul tuh kekuatan gajah tadi, kekuatan Tuhan. Kita itu tertutupi, kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi sebanyak-banyaknya musuh menyerang kita, masih banyak itu tentara-tentara Tuhan, malaikat Tuhan yang melindungi kita. Karena apa Bu? Tuhan yang menggendong kita. Yes, Tuhan selalu bersama kita. Amin, amin. Wow, luar biasa ya kesaksian Betul, Bu. Bapak. Saudaraku, setinggi-tingginya bintang di langit ya. Tidak ada yang mengalahkan kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan luar biasa ya terjadi kepada Pak Almaida yang dulunya memegang kuasa gelap ya, dukun, tukang santet. Wah, sekarang tidak menyangka menjadi miliknya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan gini Bu, hati-hati Bu. Kalau orang, apalagi orang Kristen yang pergi ke dukun, berarti dia sudah siap terima kutuk Bu. Nah, itu dia Kutuk Pak. Bu. Ya. Karena Yeremia 17 ayat yang kelima itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia, dukun itu kan manusia Bu. Ya. Dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kutuk yang pertama itu kutuk kantong bolong Bu. Ya. Dia tidak akan mengalami berkat. Sepertinya nyari terus tapi bocor terus ya. Bocor terus Bu. Karena anggur yang baru harus ditempatkan di wadah yang baru. Betul. Kalau enggak bocor terus. Iya. Yang kedua dia percekcokan Bu. Jadi mulutnya itu bukan pedas lagi tapi pedis. Ya. Terus yang berikutnya dia akan dibuat mati muda. Nanti sisa umurnya menjadi antek-anteknya setan. Dan yang terakhir Bu, Roma 6 ayat yang kedua 3, upah dosa adalah maut. Kematian yang kekal yang akan kita dapatkan. Ya. Neraka Bu. Ya Pak Almaida, yang terakhir, sejak Bapak ikut Yesus, terima Yesus, sekarang pelayanan Bapak pastinya kan banyak ya Pak. Saya lihat Bapak ke daerah-daerah Tiap juga. hari Bu. Ya, apalagi Bapak terus menangani okultisme gitu ya, orang-orang yang kesurupan dan sebagainya gitu. Pak, kalau saya boleh tahu ya, dari pengalaman Bapak pelayanan seperti itu, pernah nggak terjadi serang balik ke Bapak gitu? Karena banyak anak-anak Tuhan juga merasa dirinya sudah punya kekuatan yang datangnya bukan dari Tuhan, dia ambil cari sendiri. Terus dia merasa, gue kan orang Kristen nih, pasti Tuhan ngelindungin gue. Nggak mungkin deh kalau gue nyembuhin orang seperti itu akan terserang sama gue sendiri. Nah, apa yang Bapak bisa bagi pengalaman ini sejak Bapak pelayanan di lapangan menghadapi orang-orang seperti itu ya, kuasa-kuasa kegelapan? Karena banyak juga nih Pak anak-anak Tuhan yang masih kena ilmu santet. Banyak Bu. Ya, yang masih dalam Banyak. kuasa kegelapan juga ya Pak ya. Banyak Bu, bahkan yang hampir mati, sudah hampir lewat Bu. Tapi setelah kita doakan, mujizat Tuhan terjadi dan dipulihkan Tuhan. Ya. Yang luar biasa. Tentunya ada benteng-benteng yang pasti. Bapak miliki ya, doa yang. Iya, jadi dulu Bu, sebelum saya memakai kuasa dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan, saya kan pakai roh-roh yang lain nih. Ya. Nah, kalau saya mengobati orang atau saya menyembuhkan orang, setelah itu saya capek Bu. Karena setan itu memakai badan saya. Iya. Sehingga saya capek kayak digebukin gitu Bu. Saya 3 hari, 4 hari, kadang-kadang seminggu saya untuk pemulihan itu. Tetapi karena saya itu mengandalkan kekuatan roh sekarang ini adalah Roh Kudus Bu. Yeah. Jadi Tuhan yang berperang, Yes. yang gantikan kita. Jadi kita sama sekali tidak mengandalkan kekuatan kita. Karena Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
Dia akan seperti pohon ditanam di tepian air yang selalu hijau daunnya, selalu berbuah pada musimnya. Jadi gini Bu, kita harus mengandalkan Tuhan penuh. Kita harus bersandar kepada Tuhan kepada Tuhan secara penuh. Karena Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di rumah Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi saksi. Dan kekuatan kita ini bukan kekuatan kita lagi, Bu, karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan yang bersama dengan kita. Bahkan saya pernah ditelepon sama anak rohani saya, Bu, setelah saya mengobati orang yang kena santet di daerah Kelapa Gading. Jam 2 malam saya ditelepon anak rohani saya yang punya karunia penglihatan. Pak Pendeta Maida, iya. Bapak sehat, nggak sakit, enggak. Kenapa? Rumah Bapak sudah dikepung. Sama siapa? Sama anak buah Ratu Pantai Selatan. Berapa orang? Ratusan, Pak. Bahkan lebih dari ratusan. Saya bilang, sebanyak-banyaknya musuh kita mengepung kita, masih banyak malaikat Tuhan yang melindungi kita. Karena Mazmur 91 itu gitu, Bu. 1000 rebah di sisi kita, 10.000 rebah di kanan kita. Kita nggak akan goyah. Sebab Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengambil alih. Dan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 itu, Bu, Tuhan ikut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apalagi Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kuncinya lagi, Bu, Matius 6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus cari Tuhan sampai kita menemukan Tuhan itu. Dan saat kita sudah menemukan Tuhan, kita panggil Dia masuk ke hati kita. Amin. Sehingga bukan kita lagi yang hidup. Amin. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Sehingga kita yang mengendalikan Tuhan, Bu. Nah, kunci berubah juga ada 3, Bu. Yang pertama itu dalam Galatia 5 ayat 16. Dan hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Kita harus hidup di dalam Roh, karena Yohanes 4:24, Allah adalah Roh. Yang kedua, Galatia 5 ayat yang ke-18, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Maka kamu tidak ada di bawah hukum Taurat. Betul. Dan yang ketiga, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembauran budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Jadi kita nggak boleh sama seperti dunia. Matius 6 ayat 8, jangan kamu seperti mereka. Kristen ini berubah, Bu. Ya, betul. Bicara Kristen bukan bicara agama, tapi perubahan. Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi menjadi Kristen itu menjadi manusia baru, hidup yang baru. Kita meninggalkan yang lama. Kenapa harus tinggalkan lama? Karena Galatia 5 ayat 19-20, manusia daging membuat kita tidak bisa masuk surga. Haleluya. Wow, dahsyat. Ketika kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja kepada pribadi seseorang tersebut, ya. Tapi sedikit, Bu, ada yang perlu saya tambahkan. Untuk kita berubah itu harus kita melakukan firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, maka dia akan dipakai menjadi perabot. Dia akan dipandang layak, dan dia akan dipakai untuk menjadi alat bagi rumah Tuhan untuk maksud yang mulia. Amin. Ya, kita ini ya saudara ya, yang kita akan dipakai menjadi alatnya Tuhan. Nah, sekarang bagian saudara dan saya, apakah kita siap dibentuk? Apakah kita siap dijadikan bejana yang indah? Tuhan Yesus sangat luar biasa, Dia hidup dan mampu menghidupkan kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Banyak orang mencari bahagia dengan cara menjadi kaya. Dia pikir kalau sudah kaya
senang, pasti bahagia. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sudah kaya tak juga bahagia. Tidak sadar umur tambah tua, kalau mati tak tahu kemana. Jalan-jalan ke Lebak Bulus, jalannya macet jadi terlambat. Soto Kudus, soto Baba, Tuhan Yesus paling hebat. Motong jalan pulang ke rumah, kita cari jalan yang dekat. Kalau mati mau ke sorga, Tuhan Yesus juru selamat. Asik. Saudara-saudara, banyak orang mencari bahagia lewat harta benda. Tapi firman Tuhan berkata, yang bahagia mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Banyak orang mencari bahagia dengan cara menjadi kaya. Dia pikir kalau sudah kaya, hidup senang, pasti bahagia. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sudah kaya tak juga bahagia. Tidak sadar umur tambah tua, kalau mati gak tahu kemana. Jalan-jalan ke Lebak Bulus, jalannya macet jadi terlambat. Soto Kudus, soto Baba, Tuhan Yesus paling hebat. Motong jalan pulang ke rumah, kita cari jalan yang dekat. Kalau mati mau ke sorga, Tuhan Yesus juru selamat. Jalan-jalan ke Lebak Bulus, jalannya macet jadi terlambat. Soto Kudus, soto Baba, Tuhan Yesus paling hebat. Motong jalan pulang ke rumah, kita cari jalan yang dekat. Kalau mati mau ke sorga, Tuhan Yesus juru selamat. Kalau mati mau ke sorga, Tuhan Yesus juru selamat.